Kasus pembunuhan terhadap seorang remaja anggota Paskibra di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara telah terungkap. Pelaku nekat membunuh karena ingin menguasai harta korban. Pelaku juga mencabuli korban sebelum dibunuh. Penyidik Satreskrim Polres Mandailing Natal menangkap tersangka Yunus 25 tahun di tempat persembunyiannya di Desa Bondakase, Kecamatan Natal. Yunus adalah pelaku pembunuhan dan pencabulan seorang anggota Paskibra. Korban adalah siswi salah satu sekolah menengah atas berusia 15 tahun di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan mantan tetangga nekat membunuh korban karena ingin mengambil harta milik korban untuk membayar cicilan handphone pelaku. Menurut polisi, pelaku meminta korban untuk mengantarnya pulang usai mengikuti latihan pengibaran bendera. Namun di tengah jalan, korban dibawa ke area perkebunan sawit. Pelaku lalu mencabuli korban dan membunuhnya. Sehingga saat korban melawan tersangka panik, kemudian membunuh korban dan juga mencabulinya, dan kemudian mengkubur korban untuk menghilangkan jejak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Sungguh miris pemirsa, jenazah Diva Febriani, seorang siswi berprestasi, ditemukan terkubur di tengah kebun sawit setelah menghilang 2 hari. Anggota Paskibra tersebut justru menjadi korban dari penjahat yang memanfaatkan kebaikannya. Menghilang selama 2 hari, Diva Febriani, siswi kelas 1 SMA, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazahnya ditemukan di tengah kebun sawit di Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal. Korban ditemukan setelah seorang pekerja curiga melihat timbunan tanah di tengah kebun. Polisi langsung menuju lokasi. Setelah dievakuasi, pada tubuh korban ditemukan luka di kepala dan bekas cekikan di leher. Tidak lama warga dan polisi menangkap seorang pria yang bertingkah mencurigakan. Yunus Saputra, 22 tahun, langsung digelandang petugas kepolisian. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek Natal bersama anggota dibantu dengan masyarakat dan TNI langsung menuju TKP, dan di sana ternyata benar ditemukan sosok mayat wanita dalam kondisi tanpa busana. Kemudian diketahui identitasnya sama dengan korban yang hilang pada hari Selasa yang lalu. Ketika ditanya soal modus kejahatannya, pelaku mengungkap ia berpura-pura meminta bantuan korban untuk diantar pulang dengan alasan sepeda motornya rusak. Namun pelaku malah membawa korban melewati kebun sawit untuk membunuhnya dan merampas harta bendanya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kasus kematian siswi anggota Paskibraka di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, kita akan berdialog dengan Kapolres Mandailing Natal, AKBP Ari Sopandi Paloh. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak Laura. Baik Pak, bisakah Anda jelaskan ini bagaimana kronologi penangkapan pelaku Yunus Saputra ini? Kronologi penangkapan, setelah kami menerima laporan kehilangan salah satu keluarga, yaitu Diva Febriani, pada saat tanggal 30, bersama-sama masyarakat kita juga mencari keberadaan. Namun pada tanggal 31 ditemukan sesosok mayat di perkebunan sawit, yaitu perkebunan KUD Mitra Sejahtera, di mana berdasarkan olah TKP, kemudian kami mencari barang bukti dan ditemukan sepeda motor. Dari sepeda motor lah kami kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi berhasil menemukan tersangka pelaku YS. Dan pada saat ditangkap,
tersangka pelaku YS ini sedang berada di rumah teman atau sepupunya di Bondakasih. Demikian, Mbak. Baik, kemudian ketika ditemukan kondisi pakaian pelaku yang kotor dan motor yang penuh lumpur ini, apa alasan pelaku saat diinterogasi, Pak? Pada saat hasil penyelidikan dan pendalaman dari keterangan pelaku untuk baju kotor dan sepeda motor itu pada saat penangkapan tidak ditemukan, namun berdasarkan keterangan istri, baju kotor tersebut ada di rumah yang bersangkutan. Karena kalau dari kronologis kejadian, pada saat kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 29, yang bersangkutan ini memang mengetahui bahwa korban Diva Febriani akan melintas setelah melaksanakan kegiatan latihan paskibraka. Sehingga pelaku mengikuti, kemudian menyetop, dan beralasan sepeda motor yang digunakannya rusak, kemudian minta diantarkan untuk menjemput onderdil. Sehingga maksudnya langsung merampas HP pada saat itu di perkebunan sawit, namun korban melakukan perlawanan. Sehingga tersangka panik, kemudian kembali berbalik arah dan melakukan pencekikan sampai 2 kali dan kemudian mencabuli dan akhirnya mengkuburkan. Dan untuk menghilangkan jejak, yang bersangkutan mengkuburkan dengan menggunakan kayu sekitar, dan pada saat itu sepeda motor juga disembunyikan di daerah areal perkuburan, tidak jauh dari lokasi TKP tersangka. Kemudian untuk menghilangkan jejak, yang bersangkutan juga sempat ikut melaksanakan pencarian terhadap korban, begitu Mbak. Baik, tapi Pak, kalau kita melihat ini modusnya yang lumayan terapi ya, sampai-sampai korban ini hilang selama 2 hari. Dan kalau dilihat dari ekspresi wajahnya juga terlihat biasa saja. Apakah pelaku ini baru pertama kali melakukan kejahatan ataukah ada catatan kriminal sebelumnya? Berdasarkan hasil penyelidikan kami sementara, untuk yang bersangkutan tidak punya catatan kriminal. Yang bersangkutan seorang suami, sudah mempunyai istri, dan informasi terakhir bahwa istri yang bersangkutan sedang hamil. Begitu. Jadi untuk tindak pidana ini baru pertama dilakukan. Dan berdasarkan keterangan tersangka, masih kami dalami. Untuk sementara, berdasarkan keterangan tersangka, motifnya adalah kesulitan untuk mencicil cicilan HP, kemudian menyasar kepada HP si korban. Namun pada saat sepeda motor juga ada, yang bersangkutan langsung merampas HP dan sepeda motor. Namun karena ketakutan, yang diamankan oleh tersangka, yang dibawa pulang ke rumah tersangka hanya HP-nya. Sementara sepeda motor ditinggalkan di areal perkuburan gitu, Mbak. Baik, kemudian seperti apa hubungan antara korban dengan pelaku sampai korban ini mau menemani pelaku untuk diantar pulang? Apakah mereka memang menjalin hubungan dekat begitu, Pak? Kalau berdasarkan keterangan saksi dan tersangka dan keluarga dari korban, antara tersangka dan korban ini adalah warga satu kampung atau bertetangga, yaitu desa Sikarakara. Sehingga antara korban dan tersangka saling mengenal, begitu Pak. Jadi tidak ada keraguan dari korban pada saat tersangka meminta bantuan. Sementara itu yang bisa kami peroleh dari keterangan. Baik, terima kasih atas informasi Anda Pak Kapolres dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat beraktivitas kembali.